apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 orang pelaku pencurian uang dengan modus ganjal ATM ditangkap polisi. Piutang narkoba menjadi motif lenyapnya seorang warga Medan. Bank Indonesia berencana uji coba sistem pembayaran yang akan terintegrasi dengan NIK. Semua transaksi keuangan warga bisa terpantau. Empat pencuri uang dengan modus ganjal ATM ditangkap polisi. Komplotan ini diketahui beroperasi di sejumlah daerah, di antaranya Medan, Riau, hingga Tangerang Selatan. Satu persatu pelaku pencurian ganjal ATM ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut di Medan, Riau, dan Tangerang. Modus keamanan ini adalah mengganjal ATM dengan tusuk gigi, lalu beraksi secara berkelompok dengan tugas dan peran masing-masing. Di antaranya bertugas mengganjal ATM, menukar kartu, mengawasi sekitar lokasi, hingga menarik uang tunai. Kejahatan ini telah dijalankan para pelaku di sejumlah daerah. Kasus ini terungkap setelah seorang warga Medan melaporkan kehilangan saldo di rekening bank sebesar 706 juta usai bertransaksi di galeri ATM di salah satu SPBU di Kecamatan Medan. Bahwa pada saat kejadian, mesin ATM yang akan digunakan oleh Bapak Liberty Sitinjak itu diganjal. Kemudian tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi, sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Setelah ditukar dengan ATM yang tidak bisa dipergunakan lagi, Pak Liberty juga melakukan kegiatan penarikan yang memang tidak bisa. Kemudian ditambah lagi ke tempat lain juga tidak bisa menggunakan ATM karena memang ATM tersebut tidak bisa digunakan. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Barang bukti yang disita antara lain puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Kini para tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Udah berapa kali Bang Brak? Piutang narkoba menjadi motif lenyapnya seorang warga Medan sejak April lalu. Pelaku yang tertangkap mengungkap korban dibunuh dan jasadnya dibuang di perairan Laut Aceh. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara akhirnya meringkus tersangka bernama Mustafa di tempat persembunyiannya di Dusun Persatuan, Gampong Baroh, Langsa Lama, Langsa Aceh. Tersangka Mustafa bukan sekedar penculik biasa. Ia merupakan pecatan militer lantaran terlibat kasus narkoba. Mustafa tidak menyangkal telah menculik korban lalu membunuhnya, kemudian jasadnya dibuang ke laut di perairan Aceh. Sebelumnya, Syahdan Syahputra Lubis dilaporkan menghilang secara misterius pada April lalu. Polda Sumatera Utara kemudian menelusuri rekam jejak yang tertinggal dari menghilangnya korban. Dua hari sebelum menghilang tanpa jejak, terekam CCTV beberapa pria mencari keberadaan korban di rumah pribadinya, Jalan Brigjen Katamso, tepatnya pada 6 April 2025. Namun 2 hari berikutnya, korban Syahdan Syahputra Lubis tak pernah kembali ke rumah sepulang dari tempat hiburan malam di Kota Binjai.
Terekam CCTV terakhir terlihat mobil korban diikuti oleh mobil sedan hitam serta kendaraan lain yang tampak mengatur jarak agar tidak dicurigai. Korban pun lenyap dengan senyap tanpa pernah mengucap sepatah kata pada keluarga. Jasad korban hingga kini belum ditemukan. Atas pengakuan tersangka Mustafa, didapat sejumlah nama yang juga berperan dalam order melenyapkan korban. Mustafa bertindak sebagai eksekutor, tapi masih ada tersangka lain bernama Amiruddin alias Amin dan Abu Bakar. Keduanya diringkus di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh dengan peran sebagai tekong dan penyedia kapal dalam upaya membuang jasad korban ke tengah laut di perairan Samalanga, Biren, Aceh. Jadi di situ ada peran intelektual yang DPO sekarang, kemudian ada lima-limanya yang turut serta pada saat dimulainya penculikan. Kemudian ada juga peran daripada pelaku-pelaku turut membantu pada saat terjadinya penganiayaan, selesai oleh peran masing-masing yang 5-5 tadi. Yang 5-6 inilah yang membuang mayatnya di daerah Aceh. Order penculikan hingga melenyapkan jasad korban dilakukan Mustafa CS atas orderan seorang bandar narkoba yang berdiam di Malaysia. Dalam kasus ini terdapat total 7 tersangka dengan peran membantu eksekutor. Motifnya lantaran korban terlibat piutang narkoba dengan jaringan Mustafa yang merupakan sindikat peredaran narkoba internasional. Polda Sumatera Utara tengah berkoordinasi dengan Interpol untuk menjerat pengorder penculikan dan pembunuhan ini. Pelaku diketahui adalah warga Malaysia. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Seorang pria ditemukan tewas di dalam toilet di sebuah SPBU di Jalan SM Raja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Belum diketahui penyebab pasti kematian pria berusia 73 tahun itu. Penemuan jasad pria di dalam toilet di SPBU Balige, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Minggu malam lalu langsung menjadi perhatian warga. Peristiwa penemuan ini berawal ketika salah satu pegawai SPBU yang curiga kamar mandi terkunci dari dalam dengan waktu yang cukup lama. Meski telah diketuk, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, petugas pun mendobrak pintu dan menemukan korban sudah dalam keadaan tewas. Pihak kepolisian Polsek Balige langsung melakukan identifikasi mayat tersebut dan mengevakuasi ke RSU Balige. Menjelaskan benar telah terjadi penemuan mayat di SPBU Balige Pardede, di mana ditemukan mayat di dalam toilet atau WC oleh petugas kebersihan SPBU tersebut, mana yang ditemukan adalah mayat seorang laki-laki yang berumur 73 tahun. Jadi di sini mayat tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Belum diketahui penyebab pasti kematian pria ini dan polisi masih melakukan pemeriksaan CCTV di SPBU dan sejumlah saksi. Yan Asmara melaporkan dari Kota Medan. Usai berusaha kabur saat digerebek, pengedar narkoba ditangkap di salah satu gubuk kecil di kawasan Kebun Sawit, Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 12 gram. Bilangnya dari mana? Sudah cepat ini. Woi, dari mana? Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi mengejar salah satu pengedar narkoba yang berusaha kabur saat dilakukan penggerebekan. Pelaku Desi Suryono yang mengetahui kedatangan petugas sengaja melarikan diri ke kawasan Kebun Sawit, Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun karena lokasi itu sudah dikepung petugas, pelaku pun akhirnya tertangkap dengan sejumlah barang bukti yang terletak di dalam tas sandangnya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita beberapa barang bukti sabu seberat 12 gram dan uang tunai senilai Rp300.000. Dari pelaku berupa 5 bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 12,75 gram. Berikut sabu nil HP Android
uang tunai 300.000 yang diduga hasil dari penjualan sabu. Selanjutnya, petugas membawa tersangka berikut barang bukti ke Mapolres Tebing Tinggi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka kini masih berada di Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi.